Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga diberikan kemudahan dalam semua urusan Anda. Semoga diberikan kemudahan rezeki, lancar pekerjaannya, lancar pemasukannya, diberkahi semua unsur yang ada di dalam hidup Anda. Sahabat yang berbahagia, yang kami muliakan, akhir-akhir ini viral tentang Ibu Ida Dayak. Jadi salah seorang praktisi pengobatan tradisional yang sangat trending dan viral di seluruh tanah air. Oke, coba kita bahas dulu tentang apa yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak. Jadi kalau ada yang mengatakan apa yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak itu biasa-biasa saja, menurut saya kurang tepat. Karena menurut saya apa yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan, tidak kepada semua manusia, atau tidak semua manusia bisa melakukan itu. Itu adalah sebuah anugerah atau ilmu yang langka. Karena ada 4 hal ya yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak sehingga beliau menjadi seorang praktisi terapi khususnya di bidang pijat tulang yang menurut saya sangat handal. Jadi yang pertama, Ibu Ida Dayak memiliki sebuah kemampuan untuk melakukan pijat perbaikan tulang. Itu karena Ibu Ida Dayak tahu betul struktur tulang manusia, paham, ngelotok kalau bahasa Jawanya, malakah kalau istilah kerennya. Jadi sudah ngelotok, sudah paham betul struktur tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Tentu pahamnya, hafalnya Ibu Ida Dayak tentang struktur tulang manusia itu tidak ia dapatkan secara instan, melainkan melalui sebuah proses pengalaman yang panjang. Dan tentu ini beliau mulai sejak beliau masih belia atau masih kecil, pengetahuan, kemudian pengalaman, ilmu-ilmu tentang bagaimana memijat, mengurut, membetulkan struktur tulang yang berkelainan, yang patah, yang melengse, dan seterusnya. Nah, selain hafal, Ibu Ida Dayak ini paham betul kemana arah urutan yang harus ia lakukan ketika terjadi perbedaan pada tulang manusia. Jadi ketika menghadapi pasien, misalnya lengan sikunya atau pergelangan tangannya ada pergeseran tulang, ada kelainan, atau mungkin ada problem retak atau seperti apa, Ibu Ida Dayak paham betul apa yang harus ia lakukan, kemana ia harus mengurut, kemana ia harus menekan, kemana ia harus memijit, itu sudah paham betul. Dan ini sebuah kemampuan yang jarang dimiliki oleh para ahli pijat. Bahkan Ibu Ida Dayak itu tahu betul kadaran tekanan-tekanan yang harus ia lakukan. Ya, tekanannya seperti apa, seberapa kuat, kemudian harus menekan dengan kekuatan yang seperti apa, itu paham betul, sehingga tulang itu kembali normal seperti sedia kala, kembali ke posisi normalnya. Nah, ini menurut saya bukan kemampuan yang biasa,
Ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang dengan kapasitas pengalaman yang tentu tidak instan. Karena ini terkait dengan perjalanan karir beliau sebagai seorang terapis. Nah, kalau dikatakan, oh itu kan berarti bisa dipelajari struktur tulang, arah-arah urutan. Iya, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Sebagai contoh misalnya seperti ini, seorang peramu herbal. Jadi saya jelek-jelek juga paham sedikit-sedikit tentang herbal. Seorang herbalis, peramu herbal atau tabib atau dukun lah kalau di Jawa, tahu tentang resep herbal. 3 orang misalnya tahu, sama-sama tahu resepnya, sama-sama tahu takarannya, sama-sama tahu cara membuat atau meramunya, kemudian dipraktekkan. Nah, dari ketiga itu hasilnya, kualitas atau khasiatnya itu bisa berbeda. Padahal resepnya sama, takarannya sama, tapi hasilnya itu bisa berbeda. Kenapa demikian? Nah, itulah makanya tidak semua orang walaupun tahu ilmunya, tahu struktur tulangnya, tahu kemana arahnya dia harus memijat, tidak semua orang memiliki kemampuan, memiliki tepak untuk dia bisa melakukannya. Nah, itu tidak semua orang memiliki feel yang tepat untuk melakukan tekanan yang tepat. Maka ini bukan kemampuan sembarangan menurut saya. Ini adalah kemampuan khusus yang sangat jarang dimiliki oleh seseorang. Itu yang pertama. Jadi Ibu Ida Dayak itu hafal betul struktur tulang manusia, kemana dia harus memijat, kemana dia harus mengurut, kemana dia arahnya harus menekan ketika terjadi kelainan pada tulang pasiennya, ketika dia mengatasi atau memijat atau mengurut bagian tubuh pasiennya yang berkelainan. Kemudian yang kedua, saya yakin tidak hanya Ibu Ida Dayak itu tidak hanya berbekal pada pengetahuan dan pengalaman saja, pada pengetahuan atau keahlian dia saja, tidak hanya berbekal pada pengetahuannya tentang arah-arah tulang, tidak hanya berbekal pada keahlian kemana arah dia mengurut, tidak hanya itu, tapi ada sebuah doa. Pasti ada sebuah doa. Apakah doa itu berlafadzkan Arab, ataukah berupa mantra, ataukah berupa kata-kata? Yang jelas doa yang diucapkan oleh Ibu Ida itu adalah doa memohon kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dalam ia menerapi dan diberikan kesembuhan kepada pasiennya atau orang yang diterapi. Pasti. Nah, doa itu juga doa yang memang diajarkan oleh guru Ibu Ida Dayak atau nenek moyang dari Ibu Ida Dayak. Jadi bisa saya katakan doa atau mantra itu turun-temurun. Terlepas dari Anda apakah Anda percaya dengan istilah mantra, Anda percaya dengan istilah afirmasi atau apa, yang jelas itu bukan mantra asal ucap saja, tapi mantra itu berbunyinya memohon kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dalam menerapi, agar diberikan kesembuhan kepada pasiennya. 2 unsur itu. Nah, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan afirmasi, atau kalau bahasa perdalaman disebut dengan mantra, itu kita sedang bermain energi. Kita bermain daya. Tidak mungkin doa, mantra atau afirmasi dapat sampai kepada seseorang tanpa adanya sebuah perantara. Nah, perantara itulah yang disebut dengan daya atau energi.
Nah, Ibu Ida Dayak ini melakukan itu. Berarti selain Ibu Ida Dayak memiliki kemampuan melakukan terapi, tahu struktur tulang manusia, tahu kemana arah ia harus memijat, tahu arah dia harus menarik dan menekan, Ibu Ida Dayak juga tentu dibantu oleh sebuah energi yang disebut dengan energi mantra atau energi doa itu tadi. Itu teman-teman. Nah, kemudian kalau dilihat, beliau ini orangnya tulus, tidak sombong, rendah hati. Padahal kita sebagai terapis tahu bahwa salah satu syarat mutlak agar ketika kita melakukan terapi diberikan kecepatan kesembuhan, percepatan kesembuhan, salah satu syaratnya adalah kita harus tulus ikhlas. Nah, energi tulus ikhlas itulah yang kemudian memberikan daya mudah bagi kita menangani pasien, sehingga terjadi sebuah interaksi atau hubungan dari hati ke hati. Penerimaan pasien terhadap kita tuh benar-benar los. Tidak ada jarak, tidak ada sekat, tidak ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Nyaman, enak, percaya, yakin, mantap. Nah, itulah yang juga memproses percepatan dalam penyembuhan. Termasuk itulah juga ketika kita tulus, kita ikhlas, ketika kita berucap doa, ketika kita berucap mantra, ketika kita berucap afirmasi. Hal itu juga yang mempercepat proses terkabulnya doa, mantra atau afirmasi yang diucapkan oleh Ibu Ida Dayak, karena rasa tulus ikhlas itu tadi, sahabat sekalian. Maka 3 komponen itu tidak lepas dari Ibu Ida Dayak. Makanya beliau menjadi seorang terapis yang handal, tahu ilmunya, ada kalimat doa yang diucapkan ditambah dengan hati yang tulus ikhlas. Itu sudah satu kesatuan yang sempurna. Nah, kalaupun kemudian ada tari-tari, gerakan-gerakan khusus, itu satu, secara psikis tentu itu membuat Ibu Ida Dayak lebih rileks, ya, lebih rileks, lebih mapan, lebih untuk benar-benar menghilangkan rasa was-was, rasa khawatir, termasuk membuat pasiennya lebih tenang, lebih rileks, tidak tegang, gitu kan. Dan bisa jadi juga gerakan itu memang gerakan khusus yang mengandung nilai magis, mengandung sisi spiritual. Karena kita percaya bahwa orang-orang di tanah Dayak itu memang ada gerakan-gerakan khusus yang mana gerakan itu bahkan dipakai di dalam sebuah prosedur upacara. Nah, terlepas Anda percaya atau tidak, itu urusan Anda. Nah, kemudian ada satu lagi, selain itu ada media yang digunakan oleh Ibu Ida Dayak yang dinamakan dengan minyak bintang Ibu Ida Dayak atau minyak Ibu Ida Dayak. Nah, kalau kita banyak mengenal apa khasiat minyak bintang itu kan terkenal sebagai minyak mujarab dari tanah Dayak, dari suku Dayak. Nah, minyak bintang ini pun khasiatnya sangat luar biasa. Minyak bintang yang asli ya, karena sekarang juga banyak orang yang asal bikin kemudian dijual di online dengan harga yang bervariasi. Itu juga banyak yang tidak asli sebenarnya, tapi kita konteksnya adalah asli. Minyak Dayak itu, kita bahas tentang minyak Dayak dulu ya. Jadi minyak Dayak itu sepengetahuan saya dulu digunakan oleh orang-orang Dayak ketika menghadapi musuh atau ketika peperangan melawan penjajah, melawan orang-orang yang memang berniat jahat kepada mereka. Nah, minyak Dayak itu konon ketika digunakan untuk perang, fungsinya adalah sebagai pertahanan. Bahkan
ketika dioleskan kepada orang Dayak yang mati karena peperangan, konon itu orang yang mati itu bisa bangun, bisa sembuh untuk melanjutkan pertarungannya. Wallahu a'lam ya. Ini ada ceritanya. Kita sebagai orang Nusantara harus menghormati dan mengakui cerita yang beredar ini, karena ini adalah salah satu sebuah khasanah kekayaan cerita budaya adat istiadat yang ada di Nusantara. Nah, kemudian proses pembuatan dari minyak bintang ini juga tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Sepemahaman saya, sebenarnya minyak bintang ini dibuat dengan sebuah campuran atau ramuan yang rumit, yang rahasia, yang tentu tidak semua orang bisa, bahkan orang Dayak sendiri pun tidak semua bisa dan tidak semua tahu, karena ini dibuat dengan ramuan yang rumit, dengan ramuan khusus oleh orang khusus pada hari yang khusus dan malam yang khusus pula. Nah, ada yang mengatakan bahwa minyak bintang Dayak ini dibuat salah satunya dengan campuran air liur hantu atau makhluk gaib atau makhluk jadi-jadian. Air liur makhluk tertentu yang memang sudah ditentukan, hantu jadi-jadian air liurnya. Nah, silahkan Anda percaya atau tidak percaya, ini sepengetahuan saya. Kemudian dicampur lagi dengan air yang bekas digunakan memandikan mayat bayi atau jenayah bayi. Dicampur lagi dengan atau air yang digunakan untuk memandikan mayat ular tertentu, ular khusus. Itu, sahabat sekalian. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga, nah itu hanya sebagian dari campurannya ya. Nah, itu tentu ada campuran-campuran yang lain yang berasal dari alam. Nah, herbalnya itu ada yang mengatakan salah satu campurannya adalah minyak kelapa. Kemudian ada kapas bujang. Jadi kapas bujang itu kapas yang baru mekar, dan belum sempat jatuh ke tanah. Jadi harus dipetik dari pohonnya. Itu, sahabat sekalian. Nah, kemudian ada lagi burung bubut. Jadi burung bubut itu burung khusus, burung tertentu yang dipatahkan kakinya, kemudian dilakukan perebusan atau proses pembuatan sampai menjadi berbentuk minyak. Nah, dari sekian banyak campuran itu yang rumit itu, kemudian dijadikan satu, prosesnya tentu rahasia, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ada doa-doa atau mantra-mantra khusus yang tentu dirapalkan untuk pembuatan proses minyak bintang itu, yang tentu dibuat oleh orang khusus pula. Konon dibuat pada malam Jumat, pada saat malam dengan langit yang penuh dengan taburan bintang. Nah, maka itulah oleh sebab itulah kemudian disebut dengan minyak bintang. Itu, sahabat sekalian. Nah, itu sekilas tentang minyak bintang ya. Jadi minyak bintang itu sangat-sangat ampuh khasiatnya, terkenal ampuh khasiatnya, tapi dengan catatan minyak bintang yang asli. Dan itu
kemungkinan yang dipakai oleh Ibu Ida Dayak, sehingga memuluskan atau melancarkan proses terapi yang ia lakukan. Nah, terakhir, bagi sebagian orang mungkin menganggap kemampuan Ibu Ida Dayak itu biasa-biasa saja, tidak istimewa, tidak ada unsur magisnya, tidak ada unsur spiritualnya, tidak ada unsur mistisnya. Oke, terserah ya, silahkan Anda ketika berpendapat seperti itu, tidak masalah. Cuman yang perlu kita tekankan adalah Ibu Ida Dayak bagi orang yang berhasil diterapi dan sembuh itu adalah sosok malaikat beliau itu. Coba bayangkan seandainya itu terjadi pada kita, mengalami sakit kelainan tulang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kita tahu kalau orang sakit itu rasanya seperti apa, ya kan? Gak enak, susah orang sakit itu. Misalnya tangannya ada kelainan tulang, susah. Kita mau megang, mau ngangkat sesuatu, susah. Nah, kemudian ketemulah dengan seorang terapis yang namanya Ibu Ida Dayak. Dipegang, diterapi, sembuh. Itu luar biasa. Ibu Ida Dayak itu bagaikan malaikat di mata orang itu. Maka ketika mengatakan Ibu Ida Dayak itu kemampuannya biasa-biasa saja, tidak siap, silahkan, tidak masalah. Itu bagi seseorang yang memang tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan betapa seseorang itu datang seperti malaikat karena berhasil menerapi dan sembuh. Jadi itu sahabat sekalian, alangkah lebih bijaknya ya orang yang memiliki kemampuan khusus, kapasitas khusus, keahlian khusus dan luar biasa itu ada. Nah, tugas kita adalah hanya menyadari saja kita bahwa kemampuan yang luar biasa itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak perlu takjub, dan memang tidak harus diharuskan takjub atau gumun bahasa Jawanya. Tidak harus gumun dengan orang itu. Ngapain gumun? Sama-sama manusia. Yang harus kita takjubkan adalah, oh iya, ternyata Tuhan maha memberikan sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, maha memberikan kesaktian, maha memberikan keistimewaan kepada seseorang. Itu yang harus kita harusnya takjubnya kepada Tuhan. Memang kita tidak harus takjub dan gumun kepada seseorang ketika orang itu punya kemampuan apapun. Itu sahabat sekalian terkait seputar Ibu Ida Dayak dan minyak bintang. Semoga ngedumel saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.